Hai teman kita, kembali lagi di podcast Mahasiswa Part-Time, tempat kita berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan tentunya keren banget sama mahasiswa. Hai, aku Salwa, dan hari ini aku nggak sendirian, hari ini aku ditemani sama teman-teman dari pojok statistik Ya, Unimas. Unimas. Nah, kali ini aku ditemani sama Siswadi. Mas Siswadi sama Mbak Agustin. Nah, selain itu, hari ini aku juga kedatangan tamu yang super duper spesial yang dari lembaga yang penting banget dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. Nah, kali ini teman-teman, kita temanya itu yaitu pengaruh perdagangan online terhadap perekonomian. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dibarengkan dulu Pak pada teman-teman. Baik, terima kasih Mas Salwa. Oke. Jadi terima kasih atas undangannya Mas Salwa untuk sini. Jadi perkenalkan, nama saya Hasan Asari. Saya menjabat sebagai kepala BPS Kota Mojokerto sejak 15 November tahun 2024. Jadi baru Sebelumnya Bapak di BPS itu gimana? Apa pindahan dari BPS mana terus pindah ke Kota Mojokerto? Sebelumnya 2 tahun saya menjalani di BPS Kota Kabupaten Kediri, dan sebelumnya lagi 26 tahun saya di BPS Pusat. Berarti aku di dunia BPS ya Pak. Nah, sebelumnya saya terima kasih ya Bapak yang sudah meluangkan waktu ke sini untuk membagikan ilmu kepada teman-teman semua. Nah, kan Bapak sudah kurang lebih 20 tahun lebih ya Pak ya? Hampir 30 tahun di BPS. Nah, boleh nggak Pak kita aja BPS itu apa dan tugasnya itu apa aja? Ya. BPS itu ada satu lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian, jadi tidak ada menteri statistik ya. Yang ada adalah Badan Pusat Statistik, yang itu merupakan lembaga pemerintah setara dengan kementerian, yang bertugas adalah untuk melakukan dan melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan statistik, baik itu secara internal DPS maupun di kementerian-kementerian, lembaga maupun dinas dan instansi sebagai pembina kegiatan statistik. Nah, ada bisa nggak sih Pak kayak BPS itu diakses di mana? Apa ada sosial media atau aplikasi atau website? Baik, sarana diseminasi kami atau bagaimana kami menyebarluaskan kegiatan statistik itu bisa melalui web BPS ya. Kemudian juga kami melalui media sosial kami, yaitu melalui IG dan juga melalui saluran telepon yang bisa kita bisa kita akses ketika ingin mendapatkan data statistik misalnya atau berkonsultasi data statistik. Jadi ada emergency call atau hotline? Semacam hotline. Oh iya. Makasih ya Pak. Nah lalu karena kita temanya itu pengaruh perdagangan online terhadap perekonomian, apalagi kita bahas di Kota Mojokerto, jadi kita ada beberapa pertanyaan nih Pak, yang relevan sama BPS. Nah pertama, kan sekarang ini belanja online banyak diminati ya Pak ya. Nah menurut Bapak sendiri, apa sih dampak terhadap pedagang eceran atau toko kelontong di sekitar kita? Karena mereka kan mungkin konvensional. iya, jadi kayak masih belum tahu kayak sosial media atau jual-jual e-commerce gitu. Boleh nggak sih Pak, apa dampaknya terhadap toko-toko kayak gitu? Baik, Mas. Jadi gini, sebelum menjelaskan dampaknya itu, saya ingin sampaikan bahwa produk domestik dari Kota Mojokerto ini, ya, produk domestik regional bruto dari Kota Mojokerto ini, kontribusi paling banyak adalah sektor perdagangan. Ya, perdagangan. Jadi kalau perdagangan ini ada guncangan atau ada volatilitas gitu ya, ada satu yang naik turun, maka akan berdampak besar pada yang namanya PDRB ya, produk domestik regional bruto, yang nanti ujung-ujungnya nanti pada pertumbuhan ekonomi, ya kan? Yang teman-teman dari ekonomi pasti paham, pergerakan antara PDRB 1 tahun ke tahun berikutnya itulah yang dinamakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Jadi kembali ke tadi yang ditanyakan oleh Mas Salwa terkait dengan pengaruh ya belanja online atau
sistem perdagangan online itu terhadap pedagang eceran maupun pedagang warung kelontong misalnya ya, itu tentunya berdampak sekali, berdampak. Nah, besarannya seperti apa? Ini belum belum ada kajiannya. Ada kajian-kajian kecil, kelas mahasiswa misalnya ada yang membuat jurnal bisa sampai 20%. Itu studi kasus ya, studi kasus yang saya lihat di Jawa Tengah di Kota Pekalongan. Kembali ke tadi, ada dampaknya dan apa yang dapat yang ditemukan yaitu sebagian customer atau pembeli ini ya beralih ke belanja online. Tentunya mengapa mereka beralih ke sana, karena tentunya ada hal-hal yang mendorong ke sana. Dan ada dua hal pokok. Yang pertama ada sisi kemudahan dan sisi insentif promosi. Ya, kita sering temukan ya bahwa kemudahan artinya kalau kita harus belanja ke pasar Tanjung misalnya harus berpanas-panasan ke sana, belum transportnya dan sebagainya. Sedangkan berbelanja online ada yang suka rebahan dan rebahan ini gitu kan, dia bisa butuh apa rebahan kok capek ya gitu ya, rebahan kok haus ya gitu, langsung gitu ya bisa memesan makanan-makanan atau minuman yang dibutuhkan itu melalui belanja online. Ya. Tidak di situ saja, itu ada insentif atau ada rangsangan lain yang menyebabkan mereka belanja secara online, yaitu promosi. Sudah jauh segitu bebas ongkos kirim lagi. Itu ada satu yang sangat menggiurkan gitu ya. Tapi sekali lagi sekalian bahwa karena ini masih di dalam sektor perdagangan pula, sebenarnya kalau perdagangan online ini bisa kita rekod, kita catat, itu sebenarnya secara ekonomi makronya tidak akan mempengaruhi atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Catatannya adalah perdagangan online ini bisa tercatat. Nah, kemudian berikutnya tadi terkait dengan warung kelontong ya jelas ya mengalami penurunan. Tapi kemudian ya mengapa mereka mengalami ya karena dari sisi harganya kadang-kadang nggak bisa memberikan diskon seperti itu, nggak bisa memberikan harga promo. Demikian juga dari sisi kenyamanan itu tadi yang bisa dari rumah langsung mengakses atau ya masih di rumah sendiri nggak harus kesana kemari gitu. Atau kalau tempat atau kita harus berbelanja ke tempat yang kurang bersih gitu misalnya, kan kita nggak nyaman ya. Lebih baik udah dari rumah saja, tungguin nanti barangnya datang gitu. Nah itu yang kendala-kendala atau yang terjadi di penjualan yang konvensional gitu. Jadi nggak ribet Pak. Iya, Tinggal terbang. Pesan gitu Bu. Kalau punya kuota tadi. Iya, tapi kalau di Tuanin itu kan sama itu ada warung Madura itu kan. Nah itu Polisi merek ya? apa? Polisi merek ya? Gak apa-apa itu tidak sampai gitu deh Pak. Tidak tempatnya. Iya. Nah kalau di situ itu salah satu keunggulannya itu buka 24 jam. Terus kalau di situ tuh harganya tuh agak miring Pak. Teman-teman kayak misalnya di rokok atau apa, keunggulannya tuh ya itu cuma satu itu toh menurut saya. Bukanya 24 jam katanya itu katanya. Baik, artinya begini, dari yang konvensional pun ya punya strategi juga gitu kan, bahwa oke, mereka bisa, tapi bisakah mengorder malam-malam 2 jam 12 malam, lapar tiba-tiba terpaksa harus keluar nyari nasi goreng, terpaksa keluar nyari rokok di tempat warung Madura seperti itu. Nah, jadi tetap ada bangsanya masing-masing, ada waktunya masing-masing, dan ya itu tadi kembali kepada rezeki masing-masing. Apa maksudnya di sini? Jadi sepatunya Mojokerto nanti akan bertarung dengan sepatunya produk lain, ya di pasar online itu, ya mana bagusan mana sepatu produk Mojokerto dengan produk kota lain. Nah, misalnya Bandung juga punya, kemudian yang tempatnya kulit ya Garut misalnya itu punya. Nah seperti itu nanti akan beragam. Itu sisi negara. Maka perlu ya ada inovasi. Ya
inovasinya, yaitu dari sisi brandingnya, kemudian dari sisi desainnya. Oh, kalau Mojokerto itu wah, desainnya top. Meskipun harganya mungkin ada senilai misalnya, gitu. Atau brandingnya gitu kan, misalnya, Artinya terus mengikuti selera pasar ini. ya, ya, jadi bisa mengikuti keinginan pasar ini. Karena itu tadi ya bisa itu kaitannya dengan desain itu ya mas. Ya, desain. Artinya nggak mungkin ya produsen sepatu sini desainnya itu saja gitu kan. Jadi sebagai contoh batik lah, gitu. Saya pernah datang ke sentra batik di Tulungagung gitu. Desain batiknya banyak banget, dari yang zaman dulu dia membuat atau mulai usaha batik sampai sekarang. Artinya di situ ada inovasi. Kalau dari dulu ditawarkan batiknya kayak gitu aja, pasti orang tidak akan tertarik. Sama ya, kalau sepatunya kayak gitu saja, sepatu lancip ala Alibaba, gitu kan? Ya sekarang nggak kayak gitu kan? Sepatunya yang seperti apa? Nah itu yang ada sisi desain itu kan, branding itu oke. Memang tapi sisi kualitas, jahitannya kuat, kulitnya asli dan sebagainya. Gitu. Itu sisi kekuatan itu harus di inovasi. Lalu mungkin ada tambahan pertanyaan dari Mas Nona? Oh iya, Atau teman-teman lainnya mau tanya? bisa ngomong. Atau dari orang lain. Penontonnya. Jadi saya ada satu pertanyaan ini, Pak. Ini terkait itu tadi banyaknya bermunculannya pelaku usaha online. Jadi kalau dilihat dari sisi kebijakan di tingkat daerah, di pemerintah daerahnya, menurut Bapak langkah apa saja yang bisa dilakukan agar pelaku usaha yang baik mikro kecil ataupun yang besar ini tetap bisa bertahan gitu untuk bersaing. Masih. Jadi sekali lagi dari awal saya sampaikan bahwa kemunculan perdagangan tentunya dengan dengan cara pelatihan, melatih mereka, kemudian sudah pelatihan ya dong, melakukan pendampingan. Bisa jadi juga di sini melibatkan kampus. Jadi harusnya ada ini yang paling paham kan bagaimana. Nah, kemudian ada ini lah menjadi misalnya agen-agen dari Pemda ini untuk menyampaikan, memberikan edukasi kepada mereka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga Pemda juga bisa memberikan fasilitasi logistik dan pemudahan, memberikan modal usaha dan sebagainya. Ini tentu ada di poin-poinnya atau ada anggarannya untuk promosi dan sebagainya. Dan jangan lupa Pemda juga ikut membangun branding, ya, produk lokal agar memiliki daya saing. Ya. Baru-baru ini, ya, 1-2 hari yang lalu, gitu, Pemkot Mojokerto itu mengundang Komisi 7 dalam rangka pemasaran produk-produk di sini. Nah, jadi itulah salah satu caranya. Demikian juga ada yang misalnya dengan menyelenggarakan eksibisi atau pameran-pameran. Ya. Nah, itu yang bisa dilaksanakan oleh Pemda untuk bisa membantu produsen agar bisa bertahan. Yang jelas jangan menjadikan perdagangan buruh menjadi saingan, tetapi bagaimana karena sekarang sudah zamannya online, bagaimana produsen itu juga ikut gabung di situ, menggunakan sarana-sarana itu agar ya tidak ketinggalan, ya, tidak yang menjadi terlalu kayak biotika, tapi sebenarnya itu bukan di. Nah itu yang terakhir, mungkin perlu ada kolaborasi antara Pemda dengan kampus, dengan komunitas dalam ini, komunitas UMKM, komunitas apa. Nah, ada kolaborasi, ada duduk bareng, merumuskan apa kebutuhan mereka dan apa yang promosikan, gitu ya. Kita bangga dengan produk sendiri, ya, bahwa atau nggak cuma pasar pedagang saja, ya, mungkin objek-objek wisatanya, ya, tempat-tempat kulinernya, karena selain sektor perdagangan, sektor rumah makan
juga merupakan sektor yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di Mojokerto. Bukan industri. Kalau industri Kabupaten Mojokerto. Iya. Jadi untuk kota itu adalah perdagangan dan rumah makan. Maka ketika adanya share entrepreneur itu adalah salah satu bentuk promosi dan menggerakkan perekonomian di jajan utama itu jajannya berfaedah karena apa nanti tukang apa namanya dagangnya akan laku dan itu tadi ya jangan melakukan review yang menjatuhkan Oh, yang menarik istilahnya konsumen untuk datang ya kalau memang itu nggak enak ya nggak usah dia sehingga gitu aja tapi kalau benar enak ya kita bakun ya misalnya ada kikir misalnya nah, itu bisa dipromosikan ya sudah orang jauh-jauh sana akan di sini gitu. kalau yang bikin nggak enak itu yang jual loh. Bukan makanan ini kayak sentimen. Iya, agak sensitif. Iya, yang jual kamu kan. Nah, seringnya hari ini sangat seru ya Pak ya. Terus knowledge-nya juga banyak banget. Apalagi teman-teman, mahasiswa, penonton semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada semuanya. Nah, sudah apa itu namanya? Terima kasih kepada Bapak sebelumnya terkait sharingnya hari ini. Waktunya, ilmunya yang sangat luar biasa. Dan masih juga pada teman-teman dari Pusat Unimas sudah bersedia datang dan meramaikan podcast mahasiswa kali ini. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, boleh kami sedikit promosi tentang boleh monggo Pak, monggo. kita kembangkan diri kita Monggo. Pojok statistik. Terima kasih belajar statistik. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya ke teman-teman kita semua ya. See you ke podcast selanjutnya. Dadah.